Bab 1771 Pembunuhan dengan Pisau. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Begitu pernyataan ini keluar, yang lain terdiam sesaat, wajah mereka menjadi sangat jelek. Brengsek, dua biksu sialan. Mereka mencoba mengarahkan roh iblis ke sisa-sisa peri. Tidak peduli dari kekuatan mana kedua biksu ini berasal, dari klan besar mana, mereka harus mati. Kedua bajingan ini, kenapa mereka tidak disusul dan dibunuh oleh Yao Zu tadi? Tahu-tahu juga memahami situasinya dan mengutuk. Jangan buang waktu lagi, lanjutkan. Kata pangeran dengan dingin. Begitu suara itu turun, cahaya putih muncul di tubuh pangeran, dan tubuhnya naik ke langit. Anak suci, ini, ekspresi murid Tiangong lainnya berubah. Karena beberapa biksu menggunakan aura untuk terbang terlebih dahulu, maka kita tidak perlu menyembunyikan nafas lagi. Ayo kita menyusul secepatnya. Pangeran menjawab dengan tenang, saya hanya memiliki satu tujuan dalam perjalanan ini, yaitu warisan dari Dewa Matahari Merah. Tidak ada yang bisa mengganggu tujuanku. Setelah berbicara, nafas sang pangeran keluar dan dia terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Murid Tiangong lainnya saling memandang, tetapi dengan cepat menjadi tegas. Mereka tahu bahwa sang pangeran benar. Sekarang kedua biksu itu telah melepaskan aura mereka. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk menyembunyikan nafas dan bergerak maju perlahan. Saatnya mencapai reruntuhan peri secepat mungkin, mendapatkan warisan, dan meninggalkan sarang raksasa secepat mungkin. Desir, dengan cara ini, semua anggota tim Tiangong melepaskan aura dan terbang ke depan bersama. Pangeran terbang di depan, mendekati lokasi yang ditandai di peta dengan kecepatan sangat cepat. Pada saat ini, matanya sangat gelap, memancarkan niat membunuh. Saya tidak tahu mengapa, meskipun saya tahu itu tidak mungkin. Tapi barusan beberapa roh iblis dan dua kultivator terbang melewati langit dengan cepat. Benar-benar tidak ada perasaan mengejar mereka. Jika mereka benar-benar dikejar oleh begitu banyak roh iblis, mengapa kedua biksu itu bersikap begitu tenang, tanpa mengeluarkan suara, dan menjaga nafas mereka tetap stabil? Satu hal lagi, situasi yang dilihat pangeran pada saat itu adalah dua biksu berada di tengah, beberapa roh iblis berada di kedua sisi, dan satu tampaknya berada di depan. Dilihat dari formasi pada saat itu, jika ingin memburu, maka kedua biksu itu sudah dikelilingi oleh roh iblis. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, bagaimana Anda berpikir, ini tidak seperti pengejaran. Tapi kalau bukan karena diburu, bagaimana jadinya? Roh iblis mengepung kedua biksu itu, tetapi tidak melakukan apapun, dan bergegas menuju ke arah reruntuhan peri dengan kecepatan yang sangat cepat. Memikirkan kemungkinan ini, sang pangeran sendiri tertegun selama setengah detik. Namun segera, wajahnya menjadi dingin, dan matanya bersinar karena niat membunuh. Sebaiknya kamu dibunuh oleh roh iblis. Jika kamu benar-benar merebut warisan peri bersamaku, tunggu, kamu hanya akan mati lebih buruk lagi. Warisan peri, hanya milikku. ... Dari mulut yang mulia ular tulang, Fang Yu mengetahui bahwa saat ini ada 8 kekuatan berbeda di hutan ini. Mereka saat ini berada di lokasi berbeda, namun menuju ke arah yang sama. Itu adalah sisa-sisa peri di tengah sarang raksasa. Hal ini membuat Fang Yu merasa sangat aneh. Bagaimana lokasi peninggalan abadi ini menyebar sehingga menarik begitu banyak kekuatan? Tapi pertanyaan ini tidak penting. Karena Fang Yu tahu bahwa setelah mereka melampaui tim di Tiangong, mereka adalah yang tercepat mencapai reruntuhan abadi. Namun, setelah mengetahui tim yang melampaui sang pangeran, suasana hati Su Jialu menjadi semakin terganggu. Itu adalah putra, mahkota dinasti abadi, dan pada saat yang sama gerbang peri tingkat pertama yang legendaris, Tiangong, salah satu murid pribadi Xiun Zhenren. Sekte Fang, kita akan mengambil makanan dari harimau besar sekarang, kata Su Jialu dengan wajah. Dikatakan dengan sia-sia, ada apa dengan pangeran? Kamu tidak tahu siapa yang memberikan peta di tanganku. Fang Yu berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata ini, Su Jialu terkejut sejenak, lalu matanya bergerak sedikit, dan berkata, Kepala Fang, apakah menurutmu tujuan yang mulia memberimu peta ini lebih dari sekadar membalas kebaikan? Fang Yu melirik Su Jialu dan berkata, kamu bisa membicarakan pendapatmu. Su Jialu merendahkan suaranya dan berkata dengan hati-hati, saya merasa Yang Mulia ingin meminjam tangan Anda untuk mengalahkan Yang Mulia.
Saya juga telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa Yang Mulia dulu sangat marah karena beberapa menteri terlalu bersandar pada Yang Mulia. Petik 2. Baiklah, silakan saja. Fang Yu mengangguk dan menjawab. Pangeran saat ini adalah putra Istana Surgawi, dan juga dikenal sebagai salah satu dari 4 pangeran besar di perbatasan selatan. Basis budidaya mungkin dekat dengan alam pelarian. Su Jialu berkata, sejujurnya, reputasinya saat ini di luar negeri sudah melampaui Yang Mulia, bahkan jika itu di kota kekaisaran, samar-samar, Anda bahkan dapat berbagi dengan Yang Mulia. Menurutku, seorang kaisar yang berada di puncak kehidupannya tidak boleh mentolerir situasi seperti itu. Jadi hubungan antara Yang Mulia dan pangeran saat ini jelas tidak terlalu baik. Setelah berbicara, Su Jialu menyeka keringat di dahinya, dan berkata, Kepala Fang. Jangan khawatir, aku ingin menjemputmu, di mana aku harus meminjam tangan kaisar. Fang Yu tersenyum. Itu benar, Su Jialu mengangguk. Jadi menurutmu, kaisar ingin meminjam tanganku untuk menyingkirkan pangeran? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. www.novelringan.com. Tidak peduli seberapa buruk hubungan mereka adalah ayah dan anak. Saya hanya berpikir, Yang Mulia tidak ingin pangeran berjalan terlalu lancar. Su Jialu berkata, lagi pula, kali ini tentang warisan yang abadi. Jika pangeran berhasil lagi, maka pangeran akan menjadi pewaris yang dipilih oleh Yang Abadi, dan reputasinya akan lebih tinggi. Oleh karena itu, Yang Mulia pasti ingin mencegah hal ini terjadi, tetapi sekali lagi tidak dapat melakukannya secara langsung. Sisi baiknya. Petik 2. Oleh karena itu, Yang Mulia memikirkan cara lain. Maksud Anda, alasan mengapa beberapa kekuatan datang ke sarang raksasa, apakah karena kaisar mengeluarkan informasi? Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak. Itu mungkin saja, tapi belum tentu. Lagi pula, klan besar lainnya juga memiliki sarana untuk memperoleh informasi. Jawab Su Jialu. Menurut Su Jialu, Fang Yu sedikit tertarik dengan situasi internal dinasti abadi, dan dia terus bertanya, setelah membicarakan begitu banyak hal-hal tentang kaisar, Anda berbicara tentang pangeran. Pangeran, sebenarnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Untuk mencapai posisinya, Anda harus terus mendaki jalan ini. Jawab Su Jialu. Dia tidak takut menyinggung ayahnya dan menyebabkan kemalangan. Fang Yu bertanya, petik 2. Sebenarnya, setelah pangeran diterima sebagai seorang murid langsung Ziyun Zhenren dari Istana Surgawi, Yang Mulia tidak bisa lagi menggerakkan sang pangeran. Su Jialu menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda tahu, Yang Mulia hanyalah murid dalam dari Istana Surgawi, dan pangeran adalah murid sejati Ziyun Zhenren. Di Istana Surgawi, ada kesenjangan yang jelas antara murid langsung dan murid dalam. Posisi kaisar di istana tidak sebaik pangeran. Ini adalah aspek yang paling memalukan dari dinasti abadi. Fang Yu mengangguk, dan dia bisa merasakan rasa malu menjadi seorang kaisar setelah hanya membayangkan situasinya. Kemarahan Yang Mulia semakin buruk dalam beberapa tahun terakhir, itu pasti karena hal-hal ini, kata Su Jialu. Satu hal lagi, kamu mengatakan bahwa karena kaisar sangat takut dengan kekuatan pangeran, mengapa dia tidak datang ke sini untuk memperjuangkan warisan peri? Fang Yu bertanya, jika dia bisa memenangkan warisan peri, situasinya mungkin berbeda. Saya merasa yang satu karena wajahnya, dan yang lainnya karena keberadaan Tiangong. Su Jialu berkata, seorang kaisar datang untuk bersaing dengan pangerannya untuk mendapatkan warisan abadi. Jika masalah ini tersebar, saya khawatir akan ada banyak kata-kata buruk. Selain itu, saya pikir ada informasinya dari warisan peri di sini, dan itu seharusnya diperoleh terlebih dahulu oleh Tiangong, dan pihak Tiangong secara alami menginginkan pangeran, murid langsung, untuk mendapatkan warisan. Kaisar harus mempertimbangkan sikap Tiangong meskipun dia benar-benar tidak peduli dengan wajahnya. Kaisar ini benar-benar frustrasi. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan bertanya lagi, apakah kamu lebih memilih kaisar atau pangeran? Setelah mendengar pertanyaan ini, Su Jialu memandang Fang Yu dan berkata dengan nada serius, saya tidak menyukainya, saya hanya menyukai orang suci Yaoci. Petik 2. Petik 2. Fang Yu menoleh dan mengabaikan Su Jialu. Pada saat ini, Yang Mulia ular tulang di depan telah berhenti. Itu di sini, ular tulang turun, Fang Yu dan Su Jialu turun. Tempat ini jelas berbeda dengan tempat lain, kepadatan pohon roh raksasa menjadi sangat rendah.
Terutama area tempat mendaratnya yang mulia ular tulang sangat kosong, menghadirkan tanah datar berbentuk segitiga. Fang Yu dan Su Jialu jatuh ke tanah dan melihat sekeliling. Apakah ada relik di sini? Su Jialu mengerutkan kening. Nafas keluar dari sini, kata yang mulia ular tulang, lalu mundur ke samping. Pada saat ini, 6 roh iblis berlutut menghadap Fang Yu lagi dalam posisi membungkus. Su Jialu masih bingung dengan situasi ini, lagi pula, dia berdiri di samping Fang Yu. Ini sisa-sisa peri. Di mana pintu masuknya? Fang Yu membuka mata jalan dan mulai memindai segala sesuatu di depannya. Segera, Eye of the Avenue mengunci posisinya. Tepat di depannya, di pohon yang jaraknya kurang dari 100 meter. Di kawasan kosong yang menghadirkan segitiga ini, keberadaan pohon ini terkesan mendadak. Di mata Dadawai, ada lingkaran sihir yang terlihat jelas di depan pohon ini. Lingkaran sihir ini memancarkan kekuatan spasial yang samar. Ini adalah portal. Jika ada reruntuhan peri di sini, maka reruntuhan peri seharusnya berada di dalam portal. Mengetahui hal ini, Fang Yu berjalan menuju pohon di depan. Su Jialu mengikuti dari belakang. Keduanya dengan cepat berjalan ke depan pohon roh raksasa. 2 langkah ke depan, Anda akan memasuki portal tak kasat mata. Wow, saat ini, ada semburan udara pecah dari belakang, dan jaraknya sudah sangat dekat. Sepertinya sang pangeran juga sudah terbangun. Ini akan segera menyusul. Fang Yu memandang Su Jialu dan tersenyum. Aku harus segera menyamar, agar tidak dikenali oleh pangeran. Su Jialu berkata dengan panik. Jangan khawatir, jika tidak ada kecelakaan, dia tidak akan melihatmu, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu menoleh untuk melihat 6 roh iblis yang masih berlutut di tanah, dan memerintahkan, kalian berenam tetap di sini dan jaga pohon ini. Siapapun yang mengalahkan yang lain, jika kamu tidak bisa menang, kamu roh iblis lainnya berteriak. Pokoknya, jangan biarkan siapapun mengganggu kami. Ya, ke-6 roh iblis merespons secara bersamaan. Fang Yu menoleh, melihat ke pohon di depan, dan berjalan ke depan. Wow, saat kakinya melangkah ke portal, seluruh orang itu langsung menghilang di tempatnya. Mata Su Jialu melebar, mengikuti dari dekat, dan mengambil 1 langkah ke depan. Wow, Su Jialu juga menghilang. Saat ini, hanya 6 roh iblis yang tersisa di area kosong. Desir, setelah kurang dari setengah menit, sesosok tubuh jatuh dari langit, itu adalah sang pangeran. Pangeran berdiri di ruang terbuka ini, matanya dingin, dan melihat sekeliling. Beberapa detik yang lalu, dia masih merasakan beberapa nafas di sini. Namun kini, nafas tersebut tiba-tiba menghilang. Kedua biksu dan beberapa roh iblis tidak ada di depan mereka. Sang pangeran mengamati sekeliling, lalu melihat ke peta, berpikir sejenak, dan mengarahkan pandangannya ke pohon di depannya. Dia tahu bahwa dia telah sampai pada titik yang ditandai di peta. Sekarang, selama Anda menemukan pintu masuk reruntuhan peri, Anda bisa masuk dan mendapatkan warisan peri. Saat ini, hanya pohon menonjol inilah yang paling mencolok. Pangeran tidak mempedulikan hal lain, dia hanya ingin mewariskan peri. Jadi dia berjalan cepat ke pohon di depannya. Pada saat ini, wow, sebuah cakar tajam melesat dari sisinya. Pangeran menyipitkan matanya, mengangkat lengan kanannya, tanda perisai muncul di depan lengannya, dan dia bereaksi sangat cepat untuk menghentikan serangannya. Ledakan, namun, kekuatan luar biasa dari pukulan ini membuatnya terbang puluhan meter ke samping. Sang pangeran menyeret kakinya ke tanah beberapa saat sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Saat dia melihat ke depan lagi, wajahnya sedikit berubah. Pada saat ini, di depan pohon besar itu, 6 roh iblis dengan penampilan berbeda muncul satu demi satu. Saudara laki-laki, pangeran, pada saat ini, anggota tim lainnya juga bergegas ke tempat kejadian. Mereka turun dari langit dan mendarat di kedua sisi sang pangeran. Melihat 6 roh iblis di depan mereka, warna kulit semua orang berubah, dan hati mereka terangkat. 6 roh iblis. Tahukah Anda, roh iblis yang masih bisa bertahan hidup di sarang raksasa memiliki umur setidaknya 10.000 tahun. Makhluk ras monster seperti itu, kekuatan setiap makhluk pada dasarnya dapat dibandingkan dengan semi-suci yang berada di puncak alam pencerahan dan bahkan alam transenden. Tapi saat ini ada 6 gelombang www.novelringan.com gelombang. Kami telah mencapai titik target. Pangeran memandang ke 6 roh iblis di depannya dan berkata dengan tenang,
pohon di belakang mereka seharusnya menjadi pintu masuk ke reruntuhan peri. Kerumunan itu tidak berbicara, tetapi melihat ke arah pohon itu. Aku ingin kamu membantuku membawa mereka pergi dan membiarkanku memasuki reruntuhan peri. Pangeran melanjutkan, ya, bahkan jika 6 monster di depan mereka diilhami oleh rasa takut, para murid Istana Surgawi masih merespons dengan tegas. Karena tujuan kedatangan mereka hari ini adalah untuk membantu pangeran mendapatkan warisan peri. Saudaraku, aku sedikit takut. Tahu-tahu berbisik sambil melihat ke 6 roh iblis yang mengancam di depan. Pangeran memandang Tahu-tahu sambil tersenyum, dan berkata, kamu tidak perlu pergi lagi. Masuki reruntuhan peri bersamaku nanti. Bagus, Tahu-tahu menjawab dengan gembira. Set, set, set. Pada saat ini, semua orang di samping pangeran sudah bergegas menuju roh iblis di depannya satu persatu. Boom, boom, boom. Berbagai mantra kuat dilemparkan, dan 6 roh iblis diledakkan secara langsung. Setelah pemboman, mereka segera berpencar dan melarikan diri. Swiss. Pada saat ini, kelompok roh iblis benar-benar berpencar untuk mengejar orang-orang ini. Ke-6 roh iblis semuanya meninggalkan posisi semula. Inilah saatnya. Pangeran bereaksi cepat, menarik Tahu-tahu menuju pohon besar. Mereka juga sangat cepat, hampir berteleportasi. Namun saat mereka hendak mencapai pohon itu, sepasang cakar jatuh dari langit. Ledakan, seluruh tubuh pangeran terinjak ke tanah, meledakkan debu. Tahu-tahu berteriak berulang kali dan terbang secara horizontal. Di tengah asap dan debu, terlihat jelas sesosok tubuh berukuran besar berdiri di depan pohon besar tersebut. Itu adalah Raja Ular Tulang. Sang pangeran tiba-tiba ditendang dan langsung masuk ke dalam lubang. Namun reaksinya terbilang cepat, melepaskan sebagian besar kekuatan kaki ini dengan melepaskan energi geng. Pada saat ini, sang pangeran sedang mengangkat kepalanya, menatap sosok yang mulia ular tulang yang tergantung di atas lubang raksasa, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Dia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Roh iblis di depannya harus ditangani sebelum dia bisa memasuki reruntuhan peri, kalau tidak dia pasti akan dihentikan. Kamu membuatku jengkel. Nada suara pangeran sangat dingin, dan perlahan mengangkat kepalanya, cahaya biru menyilaukan muncul di pupilnya. Ledakan. Pada saat ini, hukum yang menakutkan bisa meledak. Kedua murid itu menembakkan 2 sinar, langsung mengenai kepala tulang ular. Retakan. Bonsnake mengangkat tangannya, dan sejumlah besar eksoskeleton segera tumbuh di lengannya, membentuk perisai tebal untuk memblokir pukulan tersebut. Boom! Terdengar ledakan suara, dan kekuatan yang kuat masih menyebabkan Yang Mulia Ular Tulang meledak. Memanggil. Namun Yang Mulia Ular Tulang dengan cepat melarikan diri dari 2 pemboman tersebut, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, dan dengan suara menembus langit, dia segera bergegas menuju tubuh pangeran. Engah. Bonsnake Zun menepuk sang pangeran dengan cakarnya. Pangeran sekali lagi melepaskan ki untuk melindungi tubuhnya, tetapi dia tertembak dan terbang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Boom! Tubuh pangeran dengan paksa membuka jurang besar di tanah. Saudaraku, Tahu-tahu berdiri tidak jauh dan melihat pemandangan ini, matanya memerah. Dia menoleh, menatap ular tulang di kejauhan, mengertakkan gigi dan berkata, kamu, sialan. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Tahu-tahu tiba-tiba meledak dengan aura yang sangat kuat. Intensitas nafas ini bahkan lebih tinggi dari pangeran sebelumnya. Bonsnake menoleh dan menatap Tahu-tahu. Ledakan. Saat ini, Tahu-tahu menendang kakinya dan bergegas ke arahnya. Dalam sekejap mata, Tahu-tahu bergegas ke depan Yang Mulia Ular Tulang, dan api biru membakar seluruh tubuhnya. Tinjunya mengepal, dan pada saat yang sama menghantam tulang ular itu. Engah. Dengan suara teredam, Yang Mulia Ular Tulang terbang keluar. Namun sebelum terbang, ekor di belakangnya menyapu Tahu-tahu di depannya. Tahu-tahu mendengus dan terjatuh. Pukulan ini melukai kedua belah pihak. Yang Mulia Ular Tulang mundur puluhan meter, menyaksikan Tahu-tahu terbang jauh, warna aneh muncul di pupil rampingnya. Bisa dirasakan apa yang dipancarkan gadis muda ini saat ini, bukan hanya nafas seorang biksu manusia, tapi juga nafas yang aneh. Dalam nafas ini, secara samar-samar dimungkinkan untuk menangkap nafas ras monster, tetapi pada saat yang sama juga bercampur dengan aura ras lain, yang sangat rumit. Namun bagaimanapun juga, seorang biksu manusia seharusnya tidak memiliki aura yang begitu rumit. Gadis ini, kakak, pada saat ini, Tahu-tahu juga menstabilkan tubuhnya. Dia menatap Bonsnake dengan keras kepala,
dan suara tulang hancur dan tersusun kembali di tubuhnya. Garis hitam muncul di pupilnya, dan sepasang taring yang sangat panjang tumbuh dari mulutnya. Dan api biru yang menyala di tubuhnya secara bertahap menyebabkan kulitnya menumbuhkan beberapa sisik, yang terlihat sangat aneh. Tahu-tahu, tenanglah, kakak baik-baik saja. Pada saat ini, Pangeran Yang ditembak dan diterbangkan oleh Yang Mulia ular tulang terbang keluar dari tanah, datang ke sisi Tahu-tahu, dan berkata. Tahu-tahu memandang sang pangeran, matanya sedikit berkedip, dan suara gemuruh di tenggorokannya mulai berkurang. Kamu akan dengan mudah kehilangan kendali sebelum kamu dapat menggunakan kekuatan ini sesuka hati. Kamu tidak dapat kehilangan kendali di sarang raksasa, jika tidak, kata pangeran sambil membalikkan tangan kanannya, dan sebuah botol obat kecil muncul di tangannya, tangan. Dia membuka tutup botol obat kecil itu. Gumpalan gas hijau kebiruan melayang keluar, dan kemudian mengalir dari penutup Tianling Tahu-tahu. Pada saat ini, Tahu-tahu mengguncang tubuhnya, napasnya mulai menyatu, dan api biru perlahan menghilang. Pangeran menoleh dan menatap Yang Mulia ular tulang dengan mata dingin. Sebagai roh iblis, kamu sudah memiliki kecerdasan dan harus memahami apa yang aku katakan. Pangeran berkata dengan suara dingin, katakan padaku, kemana perginya kedua biksu itu? Bone Serpent tidak berbicara, tangannya terbuka. Ledakan, nafas yang lebih kuat muncul. Bagus. Pangeran menyipitkan mata sedikit dan berkata, karena kamu ingin bertarung, maka aku akan memenggal kepalamu. Begitu suara itu turun, sang pangeran mencubit taktik itu dengan kedua tangannya untuk menyingkat mantranya. Tian Shen Jue Bab 3, Tubuh Ilahi Jin Gang. Ledakan, ada semburan cahaya biru dan emas yang kuat di permukaan tubuh sang pangeran. Cahaya biru keemasan terpancar di permukaan tubuh, seakan mengembun menjadi benda padat. Dengan cara ini, tubuh sang pangeran seolah-olah telah tumbuh setinggi 3 meter, bahkan lebih besar dari tubuh ular tulang. Nafas sang pangeran terus meroket, menjadi semakin menakutkan. Pada saat ini, murid-murid Tiangong tersebut masih berjuang untuk menghadapi kejaran 5 roh iblis lainnya. Dengan kekuatan mereka, hampir mustahil untuk mengalahkan roh iblis. Mereka hanya bisa melarikan diri dengan segala cara untuk menciptakan waktu dan ruang bagi sang pangeran. Nafas berfluktuasi di tengah hutan, dan berbagai suara menyebar sangat jauh. Saat ini, kekuatan lain di beberapa arah telah memperhatikan situasi di tengah hutan. Ini lebih cepat dari kita. Mata pria berpakaian hitam itu muram, dan nadanya penuh dingin. Tuhan, kami, kata seorang bawahan dengan cemas. www.novelringan.com karena sudah ada pertempuran di depan, maka kita tidak perlu menyembunyikan nafas lagi, kita harus mendekati titik target secepat mungkin. Pria berbaju hitam berkata, dan bangkit. Boom, banyak energi spiritual dilepaskan dari tubuhnya, dan dia bergegas maju dengan kecepatan luar biasa. Laki lain saling memandang dan segera mengikuti. Di arah lain, kekuatan lain juga membuat pilihan yang sama. Saat ini, tidak ada yang mau melambat. Mereka melakukan perjalanan ribuan mil dan mengambil risiko besar untuk datang ke sarang raksasa hanya demi warisan abadi. Pada saat ini, bahkan jika mereka tahu 10 itu roh iblis ribuan tahun mungkin tertarik, mereka tidak dapat menahannya. Anda harus maju ke depan sesegera mungkin, jika tidak, warisan peri akan jatuh ke tangan orang lain. Boom, ledakan, boom, suara keras meletus di tanah datar kosong di tengah sarang raksasa. Setelah membuka tubuh Dewa Jin Gang, serangan pangeran sangat sengit dan kuat. Dia terus-menerus mencari daging untuk bertarung, dan bertarung dengan ular tulang seri, tidak ada pihak yang berniat mundur setengah langkah. Namun, situasi ini jelas merupakan berita buruk bagi sang pangeran. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa dengan cepat menyelesaikan Yang Mulia ular tulang di depannya, maka kekuatan lain akan bergegas ke sana. Pada saat itu, situasinya hanya akan menjadi lebih rumit daripada sekarang. Sial, haruskah aku menggunakan kekuatan penuhku di sini? Sang pangeran berpikir dalam hati dengan mata dingin. Jika dia melakukan ini, dia mungkin menarik lebih banyak roh iblis. Dengan cara ini, dia mungkin bisa melarikan diri dari lahir, tapi junior dan junior yang mengikutinya, mungkin tidak semuanya bisa keluar hidup-hidup. Bagaimana cara memilihnya? Petik 2. Aku harus mendapatkan warisan peri, aku harus. Mata sang pangeran dengan cepat menjadi tegas. Selain warisan peri, dia bisa menyerahkan segalanya.
Dia hanya selangkah lagi dari escape. Mungkin, warisan peri dapat membantunya mengambil langkah ini dan mencapai alam pelarian abadi. Pangeran membuat keputusan di dalam hatinya, matanya menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan melakukan teknik yang sangat rumit. Kutub, buka, kata pangeran dengan dingin. Di luar penuh panas, tetapi Fang Yu dan Su Jialu memasuki tempat yang sangat dingin. Setelah melewati portal tak terlihat, pemandangan di depanku berubah menjadi lapisan awan. Fang Yu dan Su Jialu berdiri di salah satu awan kecil dan bergerak maju perlahan. Tidak ada gunung, tidak ada laut, tidak ada bangunan lain di depan Anda. Anda hanya dapat melihat lapisan awan dan kabut, yang terus-menerus meluncur melewatinya. Pemandangan ini seperti mimpi, namun hawa dingin yang menggigit di sekitarnya membuat orang tetap terjaga. Su Jialu gemetar kedinginan, melepaskan banyak energi spiritual untuk membungkus dirinya, tetapi tetap tidak berhasil. Sial, kenapa tempat ini dingin sekali? Suara Su Jialu sedikit bergetar, masih bertiup, apakah kita benar-benar berdiri di puncak genting? Fang Yu tidak berbicara, tetapi menatap ke depan, sedikit mengernyit. Rasa dingin yang mengelilinginya tidak berarti apa-apa baginya. Namun pertanyaannya, apakah ini sisa-sisa dari Red Sun Immortal? Dilihat dari pemandangan di depanku, itu tidak terlihat seperti peninggalan, tapi lebih seperti ruang setengah jadi yang belum selesai. Pemandangan ini sepertinya terulang terus-menerus. Saya menemukan bahwa awan di depan itu seperti kura-kura sebelumnya, tapi sekarang muncul lagi. Su Jialu tiba-tiba menunjuk ke awan di depannya dan berkata dengan keras. Fang Yu memandangi awan itu, matanya sedikit bergerak. Memang benar, seperti yang dikatakan Su Jialu, awan kabut ini baru saja muncul. Fang Yu dan Su Jialu berdiri di atas awan, tampak terus maju, tetapi situasi sebenarnya tampaknya berada dalam satu siklus. Awan berbentuk kura-kura yang disebutkan oleh Su Jialu muncul 2 kali, membenarkan hal ini. Di mana warisannya? Fang Yu menyipitkan mata, pupil matanya bersinar dengan cahaya merah samar, dan pedang salib emas muncul. Setelah membuka mata jalan, pandangan di depannya berubah secara dramatis. Fang Yu tampak terkejut, ekspresi terkejut muncul di matanya. Kepala Fang, apa yang kamu lihat? Su Jialu bertanya dengan rasa ingin tahu. Petik 2. Melihat pria besar, Fang Yu berkata dalam diam beberapa saat. Ah, pria besar. Su Jialu tampak bingung. Dalam penglihatannya, dia tidak bisa melihat apapun, di mana orang besar itu. Fang Yu menatap lurus ke depan. Desir-desir. Pada saat ini, awan dan kabut di depan mulai terkelupas oleh kekuatan tak kasat mata. Di bidang penglihatan Su Jialu, awan dan kabut yang beredar tanpa henti saat ini akhirnya menghilang ke samping. Namun setelah awan menghilang, awan di bawah kaki mereka masih bergerak maju. Saat ini, saya hanya bisa melihat langit kelabu dan tidak ada apa-apa. Aku masih belum melihat pria besar itu. Su Jialu mengerutkan kening dan berkata, perhatikan bagian depannya baik-baik, kata Fang Yu. Su Jialu menyipitkan matanya dan memandang ke depan dengan serius. Warnanya masih abu-abu, dan tidak ada yang bisa dilihat. Masih belum, kata Su Jialu. Lebih seriuslah, kata Fang Yu. Su Jialu menarik tangannya ke sudut matanya, dan menatap ke depan dengan saksama. Saat ini, penglihatan di depannya benar-benar berubah. Melalui langit kelabu, bayangan raksasa terlihat samar-samar. Jantung Su Jialu melonjak, wajahnya berubah drastis. Dia terus menatap ke depan. Pada saat ini, garis besar bayangan raksasa ini secara bertahap menjadi jelas. Itu adalah sosok yang sedang bermeditasi. Letaknya di belakang langit, dan tidak jelas untuk dilihat, tapi yang pasti itu adalah bayangan humanoid raksasa. Bayangan ini begitu besar sehingga Su Jialu merasa sedang bermimpi. Ini terlalu besar, karena tidak ada objek referensi di sekitarnya, sulit untuk mengatakan seberapa besar objek tersebut. Tapi dilihat dari pandangan, tingginya setidaknya 5 km atau bahkan lebih tinggi. Ini. Su Jialu awalnya kedinginan, tetapi saat ini dia sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Tunggu aku di sini, Fang Yu berkata kepada Su Jialu, lalu melompat dan bergegas menuju bayangan raksasa di depan. Desir, Fang Yu melepaskan energi aslinya dan bergegas maju. Kecepatannya sangat cepat, dan bayangan raksasa di depannya bertambah tanpa batas. Namun, dalam penglihatan Dadawai,
keseluruhan penampakan bayangan raksasa ini sudah jelas muncul di benaknya. Ini adalah seorang beku yang bermeditasi dengan kaki bersila. Dia memiliki wajah pucat dan tidak berjanggut, penampilan anggun, dan jubah tao berwarna merah. Dia sedang bermeditasi, dengan telapak tangan tertutup di depannya, matanya tertutup rapat. Ini, pasti peri matahari merah yang legendaris. Adapun warisan, dari mata jalan, itu ada di sepasang telapak tangan yang tertutup. Karena dalam penglihatan Dadawai, terdapat titik cahaya yang sangat kecil di telapak tangan raksasa tersebut. Desir, Fang Yu bergegas semakin cepat, dengan cepat mendekati bayangan raksasa ini. Namun segera, sebuah penghalang muncul di depannya. Langit kelabu yang dilihat Suji Alu dan Fang Yu sebenarnya disebabkan oleh penghalang di depan bayangan raksasa ini. Guru, Fang Yu bergegas ke dalamnya, seperti bergegas ke dasar laut di bawah 10.000 meter, dikelilingi oleh tekanan yang sangat kuat. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang setengah inci ke depan, itu menjadi sangat sulit dan membutuhkan banyak tenaga. Di dalam, terbang Yuki juga menjadi mustahil. Bayangan raksasa itu masih jauh. Jika Anda ingin mendapatkan warisan peri, Anda harus melewati penghalang ini. Jelas sekali, ini adalah ujian yang ditinggalkan peri matahari merah untuk generasi mendatang. Dan tes ini, dengan kemungkinan besar, digunakan untuk menguji kemauan. Karena ketika bergerak maju dalam penghalang dan tidak bisa menggunakan nafas, kemauan adalah hal yang paling penting. Anda harus mengatupkan gigi dan maju selangkah demi selangkah, dan akhirnya Anda bisa keluar dari penghalang. Ujian kemauan telah menjadi ujian kekuatan bagi saya. Fang Yu tersenyum di wajahnya dan anggota tubuhnya mulai mengerahkan kekuatan. Boom! Kemudian, dia bergegas maju ke dalam penghalang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tekanan yang mengerikan tidak dapat membatasi kekuatan fisiknya sama sekali. Fang Yu berada di dalam penghalang, dan kecepatannya tidak lebih lambat daripada di luar. Dengan cara ini, penghalang dengan panjang total lebih dari 100 km dengan cepat dilewati oleh Fang Yu. Engah, ketika Fang Yu melarikan diri dari penghalang, dia merasa tubuhnya seperti melayang. Efek pemurnian tubuh di ruang seperti itu tampaknya bagus. Kembali ke gerbang Yuhua dapat menciptakan ruang seperti ini, dan membiarkan para murid masuk ke pemurnian di masa depan. Fang Yu kembali menatap abu-abu penghalang di belakangnya, matanya berkedip-kedip, dan berpikir. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu menoleh dan melihat bayangan raksasa di depan lagi. Saat ini, tidak ada penghalang di depannya. Fang Yu hanya bisa melihat jarak dari bayangan raksasa itu. Dan penampakan bayangan raksasa itu menjadi sangat jelas. Ini, peri. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Meski menurut seruan tangisnya, negeri dongeng bisa dikatakan abadi sejati setelah mencapai 6 langkah. Tetapi jika peri matahari merah benar-benar memiliki langkah ketiga dalam pendakian di negeri dongeng, itu akan sangat kuat. Setidaknya itu benar-benar pendakian ke negeri dongeng, dan Fang Yu melihatnya untuk pertama kali dalam hidupnya. Langkah ketiga dalam pendakian di negeri dongeng adalah menciptakan. Anda dapat menggunakan aturan Anda sendiri untuk membuat zat baru, atau membuat aturan Anda sendiri. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, mengingat deskripsi teriakan dingin yang ekstrim. Jika yang abadi Hongyang dapat menciptakan suatu hukum atau suatu materi, maka akankah warisan yang ia wariskan kepada generasi mendatang juga merupakan materi atau hukum baru yang ia ciptakan? Dengan keraguan seperti itu, Fang Yu terus terbang menuju telapak tangan immortal Hongyang yang tertutup. Desir, Fang Yu bergegas sangat cepat, dan segera sampai ke telapak tangan Dewa Matahari Merah. Dengan ukuran patung raksasa Dewa Matahari Merah, bahkan dengan dua telapak tangan, di depan mata Fang Yu itu seperti dua gunung tinggi. Apakah ini untuk memaksaku membuka kedua telapak tangan? Fang Yu mendatangi telapak tangan raksasa itu, matanya berkedip-kedip. Namun saat dia hendak melakukannya, telapak tangan raksasa ini tiba-tiba bergerak. Kakak, mungkin karena sudah bertahun-tahun mereka tidak bergerak, saat telapak tangan raksasa ini dibuka perlahan, terdengar suara yang keras. Fang Yu berdiri di tempatnya, menatap bagian tengah tangan ini dengan tenang. Saat telapak tangan dibuka perlahan, titik cahaya perlahan muncul. Bas, Fang Yu memicingkan matanya, melihat ke arah cahaya. Memanggil, tapi sebelum dia bisa melihat dengan jelas, seberkas cahaya ini terbang ke arahnya, sangat cepat. Hampir seketika, sinar cahaya ini mencapai tubuh Fang Yu. Bas, Fang Yu merasakan sensasi aneh di telinga kanannya,
dan segera mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Saat ini, dia menyentuh benda kecil dingin di bawah daun telinganya. Subang, Fang Yu terkejut sejenak, dan pedang salib emas di mata jalan itu berputar perlahan. Saat ini, dia bisa melihat anting-anting tergantung di telinga kanannya. Anting ini bentuknya bulat, namun di pinggirannya terdapat titik-titik kecil berwarna merah, persis seperti matahari. Dan di tengah antingnya juga ada permata merah tua. Mata jalan dapat melihat energi sihir panas yang terkandung dalam permata ini, serta nafas kekuatan hukum. Namun, aturan internal tampaknya belum lengkap. Fang Yu melihat ke depan. Pada saat ini, bayangan besar peri matahari merah mulai memudar perlahan, dan hampir menghilang. Wajah Fang Yu sedikit berubah. Obat tetes telinga yang muncul di telinga kanannya adalah warisan dari Red Sun Immortal. Mengapa hanya ada satu? Secara umum, harus ada dua anting, bukan? Fang Yu memandangi patung raksasa di depannya dengan bingung. Saat ini, raksasa itu hampir tidak terlihat. Apakah memang hanya ada satu obat tetes telinga? Mata Fang Yu membelalak, matanya bertanya-tanya. Saya datang ke sarang raksasa dan memasuki reruntuhan peri ini. Belum lagi betapa sulitnya, tapi bagaimanapun juga, saya mengalami banyak kesulitan. Tapi hasil akhirnya, hanya satu obat tetes telinga. Tidak, Red Sun Immortal pasti meninggalkan lebih dari satu obat tetes telinga, setidaknya satu. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata, dalam hatinya, kamu menebak dengan benar, pasti ada satu telinga kiri, tapi itu diambil oleh orang lain terlebih dahulu. Suara Li Huoyu tiba-tiba terdengar. Apakah ada orang lain yang datang ke sini sebelum aku? Tapi jika itu masalahnya, kenapa dia tidak mengambil kedua obat tetes telinganya? Fang Yu mengerutkan kening. Dia harus pergi, kata Li Huoyu. Hati Fang Yu sedikit tergerak ketika dia mengatakan ini. Kalau begitu, apakah peri matahari merah sengaja mengaturnya? Dia meninggalkan dua obat tetes telinga, tetapi mereka tidak memberikannya kepada satu orang pada satu waktu, tetapi membaginya menjadi dua dan memberikannya kepada dua orang secara terpisah. Pantas saja saya merasa hukum pada obat tetes telinga ini belum lengkap, kata Fang Yu. Sama seperti pedang dao surgawi di tanganmu, ini adalah senjata ajaib kembar. Li Huoyu berkata, kamu harus mencari obat tetes telinga lain untuk melengkapi kekuatannya. Fang Yu mengangkat tangannya untuk menyentuh obat tetes telinga di telinga kanannya, dan bertanya, mengapa Red Sun Immortal melakukan ini? Karena warisannya tersisa, bukankah lebih sederhana? Kenapa sederhana? Dia hanya ingin kedua ahli waris itu bertarung sampai mati, agar pemenangnya bisa mendapatkan warisannya secara utuh. Li Huoyu berkata, dengan cara ini, warisannya bisa lebih berharga. Alis Fang Yu berkerut, dan suasana hatinya sedang buruk. Dia datang ke sarang raksasa secara khusus, tetapi hanya mendapat setengah dari warisan, yang membuatnya sedikit tertekan. Siapa yang ada di sini sebelum aku? Seharusnya tidak ada. Fang Yu mengerutkan kening, matanya berkedip. Namun tak lama kemudian, dia memikirkannya lagi. Peri Hongyang mungkin tidak menaruh kedua obat tetes telinga di reruntuhan di sini, dan obat tetes telinga lainnya mungkin ada di reruntuhan lain, dan tidak ada yang berhasil, kata Fang Yu dalam hatinya. Menurutku, karena dia mendesain seperti ini, kamu masih ingin mendapatkan anting kedua secara langsung, kemungkinannya tidak besar, kata Li Huoyu. Fang Yu terdiam beberapa saat, dan berkata, tidak peduli apa, keluarlah dan bicarakan itu. Langsung, Fang Yu berbalik dan bergegas menuju penghalang abu-abu di belakangnya lagi. Kepala Fang, Su Jialu berteriak kegirangan saat melihat Fang Yu kembali. Dia segera menyadari obat tetes telinga yang tergantung di telinga kanan Fang Yu. Ini warisan peri. Su Jialu bertanya dengan heran. Ya, jawab Fang Yu. Bagaimana perasaanmu? Su Jialu bertanya, apa fungsi cincin ini? Saya belum tahu, silakan keluar dari sini gelombang www.novelringan.com gelombang dan coba lagi, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Bagus, kata Su Jialu. Namun segera, dia memikirkan situasi di luar lagi, dan wajahnya berubah. Kepala Fang, sebelum kita masuk, pangeran akan tiba. Menurutmu apa yang terjadi di luar sekarang? Su Jialu bertanya dengan wajah pucat. Aku akan tahu kapan aku keluar. Fang Yu berkata dengan ringan. Di luar reruntuhan, pusat sarang raksasa. Boom, boom, boom. Setelah membuka domain kutub, sang pangeran melayang di udara, dan sayap aura peri muncul di punggungnya,
seolah-olah iblis peri terlahir kembali, mengambil alih. Menghadapi pangeran yang membuka domain ekstrim, 6 roh iblis berkumpul dan merespons bersama. Tetapi saat ini, sang pangeran sangat kuat, dan jika Anda ingin menyelesaikannya, sulit untuk mencapainya hanya dengan 6 roh iblis mereka. Pada saat ini, Yang Mulia Ular Tulang teringat apa yang dikatakan Fang Yu sebelum memasuki reruntuhan. Jika kamu tidak bisa menang, panggil roh iblis lainnya. Yang Mulia Ular Tulang tidak ragu-ragu, dan segera mengangkat matanya ke langit dan mengeluarkan suara mendesis yang tajam. Di bawah teriakan ini, seluruh hutan di tengah sarang raksasa mulai gelisah. Boom boom, boom, suara getar terdengar di mana-mana, dan berbagai hembusan nafas keluar. Aum, wow. Roh-roh iblis yang ganas muncul dari ketiadaan, muncul di udara, mengaum. Dalam 10 detik setelah ular tulang menjerit, lebih dari 30 roh iblis muncul satu demi satu, dan jumlahnya terus bertambah. Pada saat yang sama, beberapa kekuatan besar lainnya dari warisan abadi juga tiba. Ketika mereka melihat pangeran yang membuka wilayah kutub di langit, dan melihat roh iblis terus-menerus muncul di langit, ekspresi mereka berubah drastis. Situasinya jauh lebih kacau dan berbahaya dari yang mereka duga. Ini adalah pangeran dari dinasti abadi. Ternyata dia ada di sini untuk melawan roh iblis. Buka domain ekstrim secara langsung, sembrono. Apakah dia ingin menarik semua roh iblis di sarang raksasa? Dia sudah melakukan ini. Ada terlalu banyak roh iblis di sini. Kekuatan dari semua sisi terlihat jelek, dan mata mereka penuh amarah dan kepanikan. Semakin banyak roh iblis muncul di depan mata mereka, dan mereka tahu apa artinya. Semakin banyak roh iblis, semakin besar bahayanya. Kecuali Anda monster, Anda akan menjadi sasaran monster-monster ini. Roar, pada saat ini, lebih dari 60 roh iblis muncul di depan semua orang. Roh iblis ini berukuran besar dan memiliki aura yang menakutkan, dan pada saat yang sama mereka meledak dengan niat membunuh yang sangat kuat. Mata pangeran di langit dingin, dan dia menyapu banyak kekuatan yang hadir. Dari warna kulit dan ciri kostum para biksu tersebut, ia dapat dengan mudah mengetahui dari mana mereka berasal. 3 pasukan mengenakan mantel baja seperti logam dengan jubah di bahu kiri mereka. Ini adalah pakaian umum para biksu dari keluarga Yin Yang. 3 kekuatan lainnya berasal dari suku Zilin, dan kulit mereka berwarna lavender. Tentu saja, tidak jelas dari kekuatan mana mereka berasal. Selain 6 kekuatan tersebut, ada 2 kekuatan yang tidak teridentifikasi. Terutama sekelompok pria berpakaian hitam dan bertopeng yang menjaga pandangan pangeran selama beberapa detik. Nafas kelompok orang berbaju hitam ini sangat istimewa, bukan nafas biksu pada umumnya. Aum, sang pangeran masih mengamati kerumunan, tapi banyak roh iblis di depannya meraung marah. Saat ini, seluruh hutan di tengah sarang raksasa tampak bergetar. Wajah semua biksu yang hadir telah berubah. 6 atau 70 roh iblis yang ganas dan tidak biasa bukanlah lelucon. Karena mereka semua sudah berkumpul, maka kita akan menyembelih semua jeroan asing. Yang Mulia Ular Tulang berkata dengan dingin, mata ular ramping itu berkedip-kedip dengan dingin. Membunuh, banyak roh iblis tiba-tiba berangkat. Target mereka bukan hanya sang pangeran, tapi semua biksu. Setiap roh iblis berlari ke posisi yang berbeda, tetapi ketika mereka bergerak, itu adalah gerakan yang mematikan. Hai, sebelum dia pulih, roh iblis yang tiba-tiba melintas ke sampingnya menamparkan kepalanya dengan cakar, memercikkan warna merah dan putih. Kali ini, bangunkan semua biksu yang hadir. Cepat mundur, jangan suka perang, mundur saja. Lari, sekelompok besar biksu panik, berteriak. Mereka tahu di dalam hati bahwa ketika begitu banyak roh iblis muncul di depan mereka, mustahil untuk menyentuh warisan peri. Hal yang dapat Anda lakukan sekarang adalah menyelamatkan hidup Anda sebanyak mungkin. Menarik, pada saat ini, para pemimpin dari 6 kekuatan utama semuanya membuat keputusan untuk mundur, dan bahkan tidak berpikir untuk meninggalkan waktu sedetik pun. Hanya pangeran dan pria berbaju hitam yang tersisa di tempat kejadian dan tidak menjelaskan dengan jelas bahwa mereka ingin mundur. Tuhan, kami, sebuah tangan turun ke belakang pria berbaju hitam dan bertanya. Dengan ketakutan, pria berbaju hitam itu menatap pangeran di langit, lalu melihat ke banyak roh iblis yang membunuh tanpa pandang bulu di depannya, mengepalkan tangan dan mengatupkan giginya. Dia mengira tidak banyak pesaing saat ini, dan warisan abadi adalah miliknya.
Tapi sekarang sepertinya situasinya benar-benar berbeda dari yang dia pikirkan. Jika dia tidak mundur, nyawanya dan anak buahnya dalam bahaya. Tuan, roh iblis di seluruh sarang raksasa telah khawatir, mereka hanya akan semakin banyak muncul. Bahkan jika kita tetap di sini, kita tidak akan bisa mendapatkan warisan peri. Pria berbaju hitam itu masih ragu melihat pria berbaju hitam itu, berkata dengan lantang, bukan hanya kita. Dalam situasi ini, tidak ada yang bisa mendapatkan warisan peri. Kita bisa mundur sementara, dan menunggu roh iblis ini tenang, lalu kita bisa menemukan cara untuk menyentuhnya. Begitu kata-kata ini keluar, pria berbaju hitam itu akhirnya tergerak. Dia melirik tangannya, lalu menatap pangeran di langit, matanya penuh amarah dan niat membunuh. Pangeran sialan ini, jika dia tidak menggunakan nafasnya tanpa pandang bulu, dan bahkan membuka domain ekstrim, situasinya tidak akan begitu kritis. Benda anjing ini menghancurkan kualis sendirian. Setelah Anda keluar, Anda harus menemukannya setelah itu. Kami, mundur sementara ke area danau berbentuk cincin, untuk menghindari kejaran roh iblis. Pria berbaju hitam itu mengertakkan gigi dan berkata dengan kasar. Setelah memberi perintah, banyak pria berpakaian hitam yang merasa lega dan segera mundur. Set, set, set. Sekelompok orang berbaju hitam menggunakan metode rahasia, tubuh mereka berubah menjadi gumpalan asap hitam, dan dengan cepat terbang menuju pinggiran. Yang mulia, kami juga harus mundur. Di sisi pangeran, bawahannya juga berlari ke depan dan berkata dengan panik. Dia mencengkeram lengan kirinya yang robek, matanya penuh ketakutan. Bukan hanya dia, tapi mereka yang dikirim oleh pangeran untuk mengalihkan perhatian roh iblis pada awalnya semuanya terluka. Anak suci, kita harus mundur, jika tidak. Saudaraku, tahu-tahu berjalan ke arah pangeran, matanya penuh ketakutan. Pangeran memandangi banyak roh iblis di depannya, matanya penuh keengganan. Dia tidak berdamai, jelas hanya satu langkah dari reruntuhan, kebetulan terhenti pada saat ditendang. Brengsek, brengsek. Dada sang pangeran dipenuhi amarah yang dirugikan. Namun alasan mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya cara untuk pergi sekarang adalah mundur. Tidak bisa ditunda lagi, kalau tidak kerugiannya akan semakin parah. Mundur, segera keluar dari hutan, sang pangeran meraung dengan gigi terkatup. Dengan perintah tersebut, seluruh tim segera bergegas keluar dari hutan, dengan sangat cepat gelombang www.novelringan.com gelombang roar. Pada saat ini, auman roh iblis bergema di hutan, serta jeritan dan seruan dari berbagai biksu. 20 menit kemudian, sekelompok biksu bergegas keluar dari hutan, menyembunyikan napas mereka sebelum kembali ke danau melingkar. Pada saat ini, tidak peduli anggota kekuatan mana, tubuhnya terluka dalam berbagai tingkat. Mereka adalah pucat dan melihat ke belakang ketakutan. Untungnya, kelompok roh iblis tidak mengejarnya lagi. Namun, beberapa teman mereka tetap berada di hutan selamanya. Kalah telak, kecuali kelompok orang berbaju hitam, setiap kekuatan telah menderita berat kerugian. Sengzi, aku khawatir kita akan meninggalkan sarang raksasa itu sebentar, kembali dan istirahat sebentar dan kembali. Seorang murid Tiangong berkata dengan suara gemetar. Giginya, wajahnya dingin, dan dengan tegas berkata, tidak, saya harus menunggu di sini. Yang mulia, roh-roh iblis ini dalam keadaan gelisah, saya khawatir mereka tidak akan pergi dalam waktu singkat. Bawahan itu melangkah maju dan membujuk. Aku tidak menunggu roh iblis itu bubar, aku hanya ingin melihat, tunggu sebentar, apakah ada yang keluar darinya. Kata pangeran dengan ekspresi dingin. Mendengar ini, semua orang terkejut. Dilihat dari pemandangan tadi, semua kekuatan telah melarikan diri dari hutan, siapa lagi yang akan keluar dari sana? Apakah kamu melupakan dua biksu yang dengan cepat melewati kita? Pangeran memandang mereka dan bertanya dengan dingin. Pusat hutan. Wow, Fang Yu dan Su Jialu meninggalkan reruntuhan dan kembali ke pohon dengan lancar. Wow, Su Jialu berteriak aneh melihat pemandangan di depannya. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan melihat ke depan. Saat ini, hampir 50 roh iblis sedang berlutut di depannya. Bahkan jika Fang Yu tidak memiliki pedang dao surgawi di tangannya, mereka sangat ketakutan, berlutut di tanah, tidak bergerak. Fang Yu mengamati kelompok roh iblis itu, lalu melihat sekeliling. Dilihat dari pepohonan tumbang di tanah sekitarnya, pertempuran besar-besaran pasti terjadi di sini. Hasil pertempurannya juga jelas.
Kehadiran begitu banyak roh iblis di depan mereka berarti sekelompok orang yang ingin memasuki reruntuhan dan mendapatkan warisan peri, semuanya ditolak. Kerja bagus, di mana Bon Snake? Fang Yu melirik banyak roh iblis di depannya, dan berkata setuju. Pada saat ini, Yang Mulia Ular Tulang di antara roh iblis berdiri, tetapi kepalanya masih menunduk, dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Fang Yu. Apa yang terjadi tadi? Fang Yu bertanya. Yang Mulia Ular Tulang menundukkan kepalanya dan memberitahu Fang Yu tentang situasi sebelumnya dengan suara serak. Ratusan biksu, tampaknya 8 kekuatan besar yang memasuki hutan semuanya telah tiba, kata Fang Yu. Pangeran sebenarnya terpaksa mundur, Su Jialu berkata dengan terkejut, dia tidak jauh di belakang kita saat itu. Petik 2. Jika kamu melihat begitu banyak roh iblis, kamu tidak bisa mundur. Fang Yu melirik Su Jialu dan bertanya. Itu juga, aku telah kehilangan nyawaku, dan tidak ada warisan yang berguna. Su Jialu mengangguk. Berapa banyak orang yang kamu bunuh? Kemana yang lainnya pergi? Fang Yu bertanya lagi. Kami membunuh lebih dari 40 orang, yang lainnya, semua meninggalkan hutan ini, kami tidak melanjutkan pengejaran. Jawab Yang Mulia Ular Tulang. Lebih dari 40 orang. Setara dengan 5 atau 6 kematian di setiap pasukan, kerugiannya cukup besar, kata Fang Yu. Memang benar, aku mengambil resiko yang sangat besar untuk datang ke sini, tapi bahkan tidak memasuki reruntuhan, apalagi memperjuangkan warisan abadi. Su Jialu menggigit kepalanya dan berkata dengan emosi, tidak apa-apa jika kamu tidak mendapatkan keuntungan, dan banyak kematian. Sahabat, jika saya pemimpinnya, saya khawatir saya akan muntah darah karena marah. Dalam pandangan Su Jialu, tindakan Fang Yu terlalu kejam. Tentu saja, tidak seorang pun, termasuk dia, yang mengira bahwa Fang Yu akan dapat memerintahkan roh iblis di sarang raksasa ini untuk memblokir pesaing lainnya. Ini hanyalah sebuah fantasi, tapi itu terjadi di depan matanya. Ketika dia mengetahui bahwa pangeran ada di belakang, Su Jialu mengira akan ada pertempuran besar. Namun, hasilnya, proses Fang Yu untuk mendapatkan warisan peri tidak mengalami liku-liku. Ini sangat mudah. Mudah bagi Su Jialu, masih terasa sedikit ilusi, dan saya tidak bereaksi. Kepala Fang. Setelah mendengar pertanyaan ini, Yang Mulia Ular Tulang melihat ke arah roh iblis yang tergeletak di tanah. Roh iblis ini tampak seperti landak, tetapi setelah dilihat lebih dekat, tubuhnya masih berada di dalam tanah. Seolah menerima instruksi, cahaya kuning bumi tiba-tiba muncul pada roh iblis ini. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan suara yang tajam, ada yang melarikan diri dari utara selatan, dan ada pula yang tinggal di luar hutan di timur. Oh, masih tinggal di luar hutan, apakah kamu masih mencari kesempatan untuk menyentuhnya kembali? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, cahaya dari roh iblis yang mirip landak sangat cemerlang, dan tirai cahaya terkondensasi. Di tirai tipis, terlihat sekelompok besar biksu berdiri dan menunggu di luar hutan. Sebagian besar biksu memiliki bekas luka di tubuh mereka, dan banyak yang sedang bermeditasi. Dari sudut pandang pakaian, para beku ini memiliki kekuatan yang berbeda dan berdiri relatif terpisah. Namun satu-satunya kekuatan yang berdiri di garis depan adalah tim Istana Surgawi yang dipimpin oleh pangeran. Pada saat ini, sang pangeran sedang memeluk dadanya dengan tangannya, wajahnya menatap dingin ke dalam hutan, matanya penuh dengan niat membunuh. Pangeran, wajah Su Jialu berubah drastis saat melihat pria di foto itu. Dia berdiri di sana menunggu, apa yang dia tunggu? Menunggu waktu untuk kembali ke sini. Itu terlalu jelas. Su Jialu mengerutkan kening dan berkata, jelas, dia sedang menunggu kita. Saat ini, Fang Yu berbicara dengan ringan. Petik 2. Mengapa? Su Jialu bertanya dengan ekspresi terkejut. Saat Yang Mulia Ular Tulang memimpin, kami dengan cepat melampaui timnya. Fang Yu tersenyum dan berkata, wajar jika dia mengetahui keberadaan kita berdua. Kalau begitu sebaiknya kita keluar lagi nanti. Su Jialu menjilat bibirnya dan berkata, kenapa? Apakah kamu takut padanya? Fang Yu memandang Su Jialu dan bertanya. Su Jialu mengangguk dan tersenyum pahit, saya telah bertemu pangeran beberapa kali, dan dia mengenal saya. Meskipun saya tahu bahwa kepala Fang mampu mengalahkannya, untuk saat ini. Saya pikir lebih baik tidak memprovokasi sang pangeran. Bagaimana menurutmu? Fang Yu memandang Su Jialu dan bertanya dengan penuh minat. Su Jialu juga melihat ke arah Fang Yu, menarik napas dalam-dalam, dan berkata,
jika tebakanmu benar, rencana kepala Fang saat ini adalah menghidupkan kembali Yu Huamen yang menurun. Benar, Fang Yu mengangguk. Dalam hal ini, kita harus mengambil langkah demi langkah. Su Jialu berkata dengan mata menyipit, pangeran saat ini adalah orang kedua di medan perang sebenarnya dari dinasti abadi, dan bahkan sedikit mengalahkan Yang Mulia. Pada saat yang sama, dia juga merupakan murid langsung dari orang asli Tiangong. Ziyun, kedua identitas ini digabungkan bersama dan ditempatkan di perbatasan selatan saat ini. Singkatnya, itu adalah dua kata gelombang www.novelringan.com gelombang tak terkalahkan. Kebetulan gelar Yu Huamen juga tidak terkalahkan. Fang Yu tersenyum. Ya, Sekte Yu Hua memiliki kepala Fang, jadi secara alami tidak terkalahkan. Tapi untuk saat ini, jika kita menyinggung pangeran secara langsung, itu pasti akan mengarah pada balas dendam pangeran. Su Jialu menganalisis dengan serius, Sekte Yu Hua. Saat ini, jika kita ingin bangkit kembali, langkah demi langkah adalah cara teraman. Jadi menurutmu apa yang harus dilakukan? Fang Yu bertanya. Untuk saat ini, hindari keunggulan dan dapatkan banyak uang. Su Jialu menjawab, warisan abadi sekarang ada di tangan Anda, Kepala Fang, tetapi kami tidak memberitahu pangeran tentang hal itu. Setelah itu, kami akan terus merekrut murid dan mengembangkan kekuatan kami, dan kemudian gunakan situasi dinasti saat ini untuk berhubungan dengan Yang Mulia. Setelah berhubungan dengan Yang Mulia, kami bisa mendapatkan dukungan terbesar di tingkat resmi, sehingga reputasi Yu Huamen dapat didengar di seluruh perbatasan selatan. Pada saat ini, Yang Mulia yang berteman dengan kami Yu Huamen perlahan-lahan akan mendapatkan kembali inisiatif di istana dan menekan pangeran lagi. Fang Yu mendengarkan kata-kata Su Jialu, mengangguk ringan, dan menyela, Anda memiliki kekuatan yang kuat rasa substitusi. Tampaknya Anda telah menganggap diri Anda sebagai murid Yu Huamen. Hahaha, selama aku keluar dari sini, aku akan lulus ujian. Su Jialu tersenyum datar, menggaruk kepalanya dan berkata, segera. Su Jialu memandang Fang Yu dengan serius lagi dan berkata, Kepala Fang, rencana spesifik saya akan memakan waktu lama. Saya akan memberitahu Anda lebih banyak ketika saya kembali ke gerbang Yu Hua. Fang Yu mengulurkan miliknya tangan dan menepuk bahu Su Jialu, dan berkata, Tuan Su, saya menyetujui rencana Anda, dan saya juga percaya bahwa mengikuti rencana Anda akan mencapai hasil yang baik. Hanya saja, meski idemu bagus, aku tidak akan menerimanya. Su Jialu tercengang. Aku mengambil alih Yu Huamen, tujuan utamanya memang untuk bangkit kembali, tapi temanya adalah balas dendam. Fang Yu memandang Su Jialu dan berkata dengan tenang. Pembalasan. Mata Su Jialu bergerak sedikit. Yu Huamen jatuh dari puncak ke bawah. Anda seharusnya sudah mendengar apa yang terjadi selama periode tersebut. Fang Yu berkata dengan obor, apa yang harus saya lakukan adalah membuat setiap kekuatan yang melukai Yu Huamen, khusus untuk semua orang. Semua dibayar lebih dari 10 kali lipat harganya. Oleh karena itu, cara menghasilkan banyak uang dengan suara teredam mungkin merupakan pilihan terbaik bagi sekte-sekte hancur lainnya. Tetapi bagi kami Yu Huamen, jalan ini tidak berhasil. Kami hanya ingin membalas dendam dengan cara yang paling menonjol dan paling kejam. Dalam proses ini, siapapun yang berani menghalangi jalan akan dihancurkan. Fang Yu memandang Su Jialu yang wajahnya sedikit berubah, dan berkata perlahan, jadi, jika kamu benar-benar ingin bergabung dengan Yu Huamen, kamu harus siap secara mental. Di masa depan, kami pasti akan melakukan lebih banyak tindakan yang tidak masuk akal bagi Anda, bahkan sangat gila. Kamu masih memiliki kesempatan untuk memikirkannya. Jika kamu tidak dapat menerimanya, kamu dapat terus menjadi putra Su tanpa bergabung dengan Sekte Yu Hua. Mendengar kata-kata ini, wajah Su Jialu berubah. Dia menatap wajah Fang Yu dengan erat dan menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, aku sudah memutuskan. Su Jialu mengertakkan gigi dan berkata, untuk mengejar cinta di hatiku, aku masih harus bergabung dengan Yu Huamen. Aku mengambil keputusan begitu cepat. Apa kamu yakin tidak akan menyesalinya? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Kepala Fang, dibandingkan denganmu, aku bahkan mungkin tidak dianggap sebagai kentut, tetapi di kota Tianlong, siapapun yang melihatku harus dengan hormat memanggilku putra umur panjang. Mereka tidak iri dengan identitasku, tetapi karena karismaku, mereka punya sudah meyakinkan mereka. Di antara mereka, saya jujur dan dapat dipercaya, dan sayalah yang menepati janji saya.
Su Jialu mulai mengobrol. Fang Yu mengerutkan kening, menyela kata-kata Su Jialu, dan berkata, munculnya kata-kata keras kepalamu persis seperti salah satu mantan pelayanku. Oh, apakah kepala Fang mengenal seseorang dengan kepribadian sepertiku sebelumnya? Su Jialu bertanya dengan rasa ingin tahu. Hampir, namanya Su Changge. Di masa depan, kalian mungkin memiliki kesempatan untuk mengenal satu sama lain, kata Fang Yu. Dengan itu, Fang Yu berbalik, melihat banyak roh iblis di depan, dan menyentuh anting-antingnya lagi. Ledakan, tetapi saat tangan Fang Yu menyentuh anting-anting itu sepertinya diaktifkan, dan tiba-tiba cahaya merah yang kuat muncul. Di sela-sela ledakan, semburan cahaya merah menghantam langit. Nafas mengerikan menyebar ke sekeliling. Boom, tanah tempat tinggal Fang Yu terus runtuh, dan Su Jialu segera mundur. Dari bidang penglihatannya, Anda dapat melihat Fang Yu saat ini, diselimuti semburan cahaya merah. Tetesan telinga kanan terus-menerus mengeluarkan tanda merah matahari. Dalam proses ini, aura yang sangat kuat menyebar. Nafas perih, Su Jialu menelan ludah dan terus melangkah mundur. Kelompok roh iblis juga mundur, mata mereka menatap Fang Yu dengan lebih kagum. Pada saat yang sama, di luar hutan, banyak biksu yang tinggal di sini mendengar ledakan dan hembusan cuaca. Terutama putra mahkota, wajahnya langsung berubah, dan semburan cahaya biru yang kuat keluar dari tubuhnya pada saat yang bersamaan. Inilah nafas keabadian. Pangeran mengertakkan gigi dan berkata. Dia menatap ke arah depan. Melalui teknik pupil, samar-samar dia bisa melihat cahaya merah yang naik ke langit dari jauh, serta nafas yang mengejutkan itu. Nafas perih meledak. Ini menunjukkan bahwa warisan abadi itu hadir. Suasana hati sang pangeran tidak bisa lagi ditahan. Dia ingin kembali ke hutan dan memeriksa situasinya. Jika Anda benar-benar melewati warisan peri, dia akan menyesalinya seumur hidup. Kamu pergi dulu, aku ingin masuk lagi, kata sang pangeran. Namun sebelum dia selesai berbicara, nafas di belakangnya tiba-tiba menghilang. Wajah sang pangeran berubah, dan dia melihat ke dalam lagi. Apa yang terjadi? Sang pangeran meraung liar di dalam hatinya. Kekuatan lain yang hadir juga memiliki gagasan yang sama saat ini. Di tengah hutan, Fang Yu meraih anting-anting itu dengan tangan kanannya. Saat ini, nafas telah hilang. Namun suhu antingnya cukup panas. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berpikir. Bas, obat tetes telinga itu baru saja menyatu dengan telinga kanan Fang Yu. Fang Yu bisa merasakan kehadiran anting-anting itu, dan ingin mengaktifkannya di sini, hanya dalam satu pikiran. Biarkan saja obat tetes telinga ini mengenali pemiliknya. Fang Yu bingung. Kepala Fang, tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama, kita harus pergi. Su Jialu melangkah maju dan berkata, "Yah, ini waktunya berangkat," kata Fang Yu. Setelah mengatakan ini, Fang Yu melihat ke arah kelompok roh iblis di depan. Sekelompok roh iblis masih berlutut di tanah, tidak berani bergerak. Kepala Fang, aku punya ide yang berani, kata Su Jialu, melihat sekelompok roh iblis di depannya, melebarkan matanya. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, dan saya juga sedang mempertimbangkan masalah ini. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata, karena keberadaan Royal Beast Order, iblis berusia 10.000 tahun ini, roh iblis berdarah murni yang telah membuat banyak pembudidaya takut, semua Fang Yu sangat takut dan mematuhi semua perintah. Lalu, Fang Yu dapat membiarkan roh monster ini melakukan banyak bantuan gelombang www.novelringan.com. Gelombang mereka adalah kekuatan tempur instan yang luar biasa untuk Yu Huamen saat ini. Dengan kelompok roh iblis yang sebanding dengan puncak alam pencerahan dan bahkan alam emansipasi. Gerbang Yuhua dapat segera memiliki kekuatan tempur yang melebihi level gerbang peri. Fang Yu memandang ular tulang itu dan bertanya, saya ingin bertanya, bisakah Anda mengikuti saya keluar dari sini? Yang mulia ular tulang menundukkan kepalanya dan menjawab, orang-orang suci umat manusia saat itu melukis ruang bawah tanah di hutan, mereka mengurung kita di dalam hutan. Pada tahun-tahun berikutnya, kandang tersebut terus mengurangi vitalitas kami, sehingga menyulitkan kami untuk melarikan diri. Sampai hari ini, kami tidak memiliki kemungkinan untuk meninggalkan tempat ini. Tapi di hutan, permintaan apapun, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Jangan ragu untuk memberi perintah. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu dan Su Jialu sama-sama terkejut. Itu, dia,
Aku selalu penasaran dengan rumor bahwa roh iblis di sarang raksasa begitu kuat, kenapa mereka tidak melarikan diri dari sarang raksasa. Sujialu tiba-tiba menyadari, ternyata bahwa manusia suci di masa lalu ditempatkan di sini. Sangkar, Fang Yu memandangi sekelompok roh iblis di depannya, matanya sedikit bergerak. Pantas saja Yang Mulia Ular Tulang sebelumnya mengatakan bahwa sekelompok biksu melarikan diri dari hutan, dan mereka berhenti mengejar mereka. Ternyata, karena mereka tidak bisa meninggalkan hutan ini. Nafas yang tersisa antara langit dan bumi yang aku rasakan saat memasuki hutan ini, aku khawatir sangkar ini memancar, kata Fang Yu dalam hatinya. Dengan cara ini, agak merepotkan. Jika Anda ingin roh iblis ini keluar, Anda harus mengangkat kandangnya di sini terlebih dahulu. Kepala Fang, orang suci manusia yang memusnahkan monster ras iblis di sini di masa lalu, setiap kekuatan mungkin tidak berada di bawah matahari merah abadi yang meninggalkan warisan, kata Sujialu, kami ingin menghancurkan kandang yang mereka dirikan bersama. Saya khawatir ini sangat sulit. Fang Yu memandangi sekelompok roh iblis di depannya, matanya sedikit berkedip. Orang-orang suci dari ras manusia datang ke sini untuk menghancurkan makhluk dari ras iblis, tentu saja untuk melindungi ras manusia. Dilihat dari lingkungan pada saat itu, hal tersebut dapat dimaklumi. Namun, Fang Yu sekarang mengangkat sangkar dan melepaskan roh iblis ini keluar. Tentu saja itu bukan untuk merugikan umat manusia. Setelah memiliki kendali mutlak atas kelompok roh iblis ini, kelompok roh iblis ini akan menjadi kekuatan tempur terkuat di Yuhuamen. Mereka bahkan bisa menjadi murid Yuhuamen. Oleh karena itu, Fang Yu memutuskan untuk mencabut penjara di sini. Hanya saja cara memasang kandang dan cara membuangnya harus dipelajari secara perlahan. Bagaimanapun, ini adalah sangkar yang dibuat oleh beberapa orang kuat yang telah naik ke negeri dongeng, dan tidak akan mudah untuk menyingkirkannya. Memikirkan hal ini, Fang Yu membuka mata Dao. Dia menggunakan kekuatan mata jalan untuk mencari aura anomali di seluruh hutan dari pandangan mata burung. Segera, dia merebut posisi kunci. Letaknya di tengah hutan di sebelah utara. Di bawah tanah di tempat itu, ada sebuah tiang yang digantung. Di dalam pertarungan ini, sejumlah besar energi sihir dipancarkan. Dari sudut pandang detail, tiang ini memancarkan benang halus yang tak terhitung jumlahnya dan menjalin jaring yang besar. Cakupan jaring besarnya adalah hutan ini. Menemukannya, hati Fang Yu bergerak sedikit, memastikan bahwa ini adalah sangkar di mulut Yang Mulia Ular Tulang. Hanya saja, bagaimana cara menghilangkan sangkar tersebut? Fang Yu memfokuskan pandangannya pada tiang itu. Secara teori, selama tiang ini dihancurkan, seluruh penjara bisa dicabut. Saya sarankan Anda tidak melakukan ini. Saat ini, suara Li Huoyu terdengar. Bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu bertanya. Sparnya dihancurkan, dan roh iblis ini akan dimusnahkan. Li Huoyu berkata, bagaimana kamu bisa dengan mudah menyingkirkan formasi yang dibuat oleh beberapa pendaki di negeri dongeng? Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Sempurnakan teknik lingkaran sihir, lalu pergi ke lapisan misterius menara semesta untuk mencari harta karun. Seharusnya ada kesempatan, Li Huoyu berkata, atau temukan cara untuk menghilangkan batasan mata jalan, tentu saja, metode kedua menurutku tidak mungkin. Besar, Anda harus mempertimbangkan yang pertama. Teknik sihir lingkaran, ngomong-ngomong, kutukan Wanji. Mata Fang Yu berbinar. Dia segera menggunakan kekuatan mata jalan untuk merapalkan mantra sihir pada tiang dan jaring raksasa yang terpancar. Keluar, bas, kutukan selesai, operasi dimulai. Namun, tidak ada tanggapan. Jaring raksasa masih ada, dan energi sihir yang melonjak di dalam tiang terus berlanjut. Oh, teknikmu agak menarik, tapi tidak cocok untuk menyelesaikan formasi tetap semacam ini. Li Huoyu berkata dengan heran, untuk susunan ofensif atau defensif seperti itu, kamu seharusnya tidak ada solusi untuk seni pintu. Kutukan Wanji tidak bisa mengangkat sangkar ini. Fang Yu menyipitkan mata dan mengerutkan kening. Jangan dipikir-pikir, bekerja keraslah untuk mempelajari teknik lingkaran sihir. Li Huoyu berkata, selama Anda bekerja cukup keras selama periode ini, lapisan misteri kemungkinan besar akan memadatkan solusi yang sangat kuat pada lingkaran tersebut. Setelah Anda memahaminya, bukankah mudah untuk membuka kunci sangkar di depan Anda? Kata-kata Li Huoyu sangat ringan, tapi Fang Yu memiliki arti berbeda. Maksudmu,
Apa yang saya dapatkan di lapisan misterius itu, bisakah saya mengendalikannya? Fang Yu langsung bertanya. Ini belum pasti, tapi kemungkinannya akan meningkat. Berkata perlahan dari Huo Yu, bagaimanapun, apa yang Anda dapatkan di lapisan misterius adalah materi kental dari tingkat kultivasi Anda baru-baru ini. Oleh karena itu, Anda dapat berlatih dengan bias untuk mendapatkan peningkatan yang sesuai. Petik 2. Tentu saja, ini hanya tipuan oportunistik, belum tentu praktis. Fang Yu selalu mempercayai bagian pertama dari kata-kata Li Huoyu. Sekarang dikatakan demikian, kemungkinan suksesnya besar. Mata Fang Yu bersinar, yang dipikirkannya kini bukan hanya solusi formasi, tapi juga konten lebih banyak. Misteri, bisa membuatku berkembang pesat. Fang Yu berkata dalam hatinya. Kepala Fang. Pada saat ini, Su Jialu di samping melihat Fang Yu belum berbicara, jadi dia mengingatkannya. Fang Yu kembali sadar, melihat sekelompok roh iblis di depannya, dan berkata, baiklah, beri saya waktu 1 bulan. Saya akan kembali dalam sebulan untuk membuka kunci kandang untuk Anda dan membawa Anda keluar. Petik 2. Begitu pernyataan ini keluar, semua roh iblis yang hadir terkejut, dan jelas bahwa apa yang dikatakan Fang Yu adalah sebuah kebingungan. Angkat kandangnya. Kandang ini telah membatasi mereka selama ribuan tahun. Apakah begitu mudah untuk membukanya? Namun di permukaan, banyak roh iblis yang secara alami tidak berani membuat ekspresi lain, dan hanya bisa merespons. Oke, ayo pergi dulu, dan sampai jumpa sebulan lagi, mungkin lebih cepat, kata Fang Yu. Setelah berbicara, dia melirik ke arah Su Jialu. Su Jialu segera mengikuti. Keduanya berjalan keluar dari hutan. Setelah berjalan beberapa langkah, Fang Yu berhenti. Kepala Fang, orang terkenal, Fang Sekte, apakah kamu akan menyerang pangeran sekarang? Tanya Su Jialu, melebarkan matanya. Itu tergantung bagaimana dia berperilaku. Aku akan memberitahunya, warisan peri ada di tanganku, dan aku akan mengambil benihnya. Mulut Fang Yu meringkuk, dan tangan kanannya menunjuk ke depan. Bas, gumpalan energi misterius terbang dari jari, terbang ke tanah di depan, dan berubah menjadi kereta emas. Kereta Kaisar. Su Jialu tercengang saat melihat kereta raksasa dengan cahaya keemasan cemerlang dan karakter, yang berkedip-kedip di bagian depan. Dia melihat kereta ini dan kemudian ke Fang Yu, mengingat beberapa legenda. Kereta emas, sepertinya adalah mobil favorit Tyrant Sage saat itu. Setiap kali Tuan pindah, baik untuk menghadiri pesta atau pergi ke berbagai tempat terlarang, dia akan diangkut dengan kereta yang sangat mencolok. Oleh karena itu, Tuan dan kereta emas hampir terikat menjadi satu, menjadi bagian terdalam dari ingatan para biksu pada masa itu. Bahkan jika Su Jialu bukan biksu pada zaman itu, dia mengetahui keberadaan kereta emas ini. Dari berbagai rumor, ini milik Tuan. Su Jialu membuka matanya lebar-lebar, dan berkata dengan takjub. Kamu benar-benar tahu, sepertinya Lin Batian menggunakan kereta ini untuk menjadi keren di Datian Chensing. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, oke, masuk ke mobil. Fang Yu menepuk bahu Su Jialu, berjalan maju dan naik kereta. Su Jialu kembali sadar, menarik napas dalam-dalam, menelan, lalu berjalan maju dan duduk di dalam mobil dengan gemetar. Tank ini sepertinya cocok untuk digunakan di tempat seperti Datian Chensing yang tidak bisa diteleportasi. Kata Fang Yu, mendesak tank itu untuk lepas landas. Wow, kereta itu terbang ke langit gelombang www.novelringan.com gelombang dan terbang ke arah timur. Arah ini adalah tempat tinggal sekelompok biksu yang melarikan diri dari luar hutan. Om, dari luar hutan, sekelompok biksu tiba-tiba mendengar dengungan dan lolongan di langit, dari jauh ke dekat. Saat saya melihat ke atas, saya melihat cahaya keemasan bermekaran di kejauhan. Segera, cahaya keemasan ini semakin dekat ke depan. Ini adalah kereta emas yang sangat besar. Kereta ini terbang di atas kepala mereka tepat di depan semua orang. Pada saat ini, kereta tersebut juga sengaja diperlambat agar semua orang dapat melihat penampakannya dan terbang perlahan. Di saat yang sama, nafas peri yang pernah muncul sebentar di kedalaman hutan, keluar dari kereta ini. Ini, sementara semua orang masih linglung, sang pangeran tiba-tiba terbangun. Dia merasakan semangat keabadian. Warisan abadi mungkin ada pada orang-orang di kereta. Dia masih memiliki kesempatan untuk mengambil warisan peri. Mata sang pangeran tiba-tiba menjadi menakjubkan, aura kultivasi di tubuhnya meledak,
tinjunya terkepal, dan dia akan bergegas. Tidak, tidak pernah. Tetapi pada saat ini, para bawahan dan murid Tiangong bereaksi, berteriak dan berlari ke depan, meraih pangeran yang akan melakukannya. Yang mulia, jangan impulsif, Yang mulia. Tank ini adalah. Mata bawahannya terbuka lebar, lidahnya diikat ketakutan, dan dia tidak bisa mengucapkan bagian kedua. Pangeran berwajah jelek dan berteriak dengan tidak sabar, apa yang akan kamu katakan? Jangan cegah aku mendapatkan warisan peri. Sengzi, kereta emas ini, aku khawatir itu yang legendaris, mobil Tyrant Sovereign. Murid Tiangong lainnya berkata dengan wajah pucat. Mendengar ini, wajah sang pangeran berubah, dan dia menatap kereta emas yang terbang perlahan di atas. Benar saja, dia melihat tiran yang samar-samar di posisi depan kereta ini. Dari segi tampilan, ini sangat mirip dengan mobil Tyrant yang legendaris. Mungkinkah Tuan? Tidak mungkin. Sejak 1000 tahun yang lalu, Tuan penguasa dikutuk di Gunung Meteos Suci dan menghilang tanpa jejak. Tidak mungkin dia muncul di tempat seperti itu. Namun, tank ini, sang pangeran mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi, dan dia berperang antara surga dan manusia. Dia ragu apakah akan bergerak. Pada saat ini, para biksu dari kekuatan besar lainnya yang hadir juga sangat terkejut dan panik. Hei, apakah ini kendaraan Tyrant Sovereign? Mustahil, Tuan penguasa telah. Bagaimana mungkin? Semua orang tercengang, melihat kereta emas yang perlahan melewati kepala mereka. Saat ini, semua orang sangat terkejut, bahkan gerakan tangan dan kaki mereka pun kaku. Di atas kereta, Fang Yu bersandar di sandaran kursinya, mengamati reaksi para biksu ini dengan kesadaran spiritualnya. Sepertinya ketika Lin Batian tiba di Datian Chensing, dia masih sering menggunakan kereta ini. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata dalam hatinya. Segera, Fang Yu memusatkan perhatiannya pada pangeran yang mengenakan pakaian putih. Pada saat ini, sang pangeran sedang melihat ke atas dan menatap kereta itu. Selain kaget, ada tatapan kusut di matanya. Jelas, dia sedang mempertimbangkan apakah akan melakukannya. Apakah menurutmu pangeran akan melakukan sesuatu terhadap kita? Fang Yu bertanya. Su Jialu, yang duduk di belakang, juga linglung. Dia tidak bereaksi, dan berkata, saya bertanya, apakah menurut Anda pangeran akan melakukannya sekarang? Fang Yu bertanya sambil menoleh, dengan senyum tipis di wajahnya. Su Jialu melihat senyuman di wajah Fang Yu, menggelengkan kepalanya, menelan ludah, dan berkata, jika saya adalah pangeran, saya tidak akan menembak. Fang Yu tidak berbicara, berbalik, dan terus mengamati reaksi pangeran. Saat ini, di tanah, kereta emas itu perlahan menghilang. Sang pangeran mengepalkan tinjunya, giginya terkatup rapat, dan napasnya menjadi semakin berat. Dia tahu bahwa warisan peri ada di kereta. Dia benar-benar terlihat sangat ingin bergegas ke depan untuk mengambil kembali warisan peri. Yang mulia, tidak pernah. Tidak pernah. Anak suci, kita tidak bisa bertindak gegabah. Namun saat ini, kroni-kroni dari dalam dinasti di sebelahnya, dan seorang junior dari pihak Tiangong, semuanya menariknya dengan keras untuk mencegahnya melakukan tindakan apapun. Dan sang pangeran sendiri tahu di dalam hatinya bahwa jika kereta ini benar-benar berhubungan dengan Tuan, maka orang-orang di kereta itu pasti memiliki banyak latar belakang. Bahkan jika itu bukan Tuan besar, itu bukanlah karakter kecil. Tetapi karena ini, Anda harus menyaksikan warisan peri diambil. Pangeran tidak berdamai. Dia tidak bisa menelan nafas ini. Dia selalu percaya bahwa keberuntungannya tidak terkalahkan, dia percaya bahwa dia adalah orang pilihan, memiliki bakat seorang suci, dan bahkan satu-satunya orang yang sombong di generasi ini. Warisan abadi, menurutnya, adalah miliknya, dan hanya dia yang memenuhi syarat untuk merebutnya. Tapi sekarang, dia hanya bisa melihat kereta ini perlahan melaju di depannya. Orang-orang di kereta ini sekarang memprovokasi dia. Sayang sekali jika kereta itu dibiarkan begitu saja. Semakin dia memikirkannya, sang pangeran semakin jengkel, dan napasnya menjadi lebih cepat. Lepaskan tanganmu, aku harus mendapatkan warisan peri. Mata sang pangeran penuh amarah, dan dia berteriak pada dua bawahan di sampingnya. Begitu pernyataan ini keluar, keduanya kaget dan harus melepaskannya. Bagaimanapun, mereka hanyalah bawahan. Pangeran ingin menempuh jalannya sendiri, dan mereka tidak dapat menghentikannya. Keduanya melepaskan,
dan sang pangeran menatap kereta yang melaju hampir 100 meter jauhnya, sambil mengangkat tangannya. Tian Shenjue, pangeran melantunkan taktik tersebut, matanya penuh dengan niat membunuh, dan dia ingin mengucapkan mantra. Tapi saat ini, cahaya biru muncul di dadanya. Sebuah liontin giok seukuran ibu jari terbang keluar dari dadanya dan melayang di depannya. Bas, liontin giok ini memancarkan semburan cahaya biru, dan cahaya ini seperti percikan air, terbang ke wajah pangeran dan menyatu dengannya. Selama proses ini, sang pangeran terkejut, permusuhan di matanya menghilang, dan kejernihannya pulih kembali. Dia menarik napas dalam-dalam, melihat kereta itu perlahan menjauh, dan meletakkan tangannya. Banyak murid istana surgawi di belakang semuanya menatap liontin giok di depan sang pangeran. Mereka tahu bahwa itu adalah pero jade yang dianugerahkan oleh Ziyun Zhenren kepada sang pangeran. Murid-murid ini tidak tahu persis apa itu batu giok dan apa fungsinya. Mereka hanya tahu bahwa Zhenren Ziyun telah menerima total 3 murid langsung, dan setiap murid langsung akan memiliki sepotong batu giok pero. Sekarang Proyu berinisiatif untuk muncul, sang pangeran tiba-tiba menjadi tenang. Nah, murid Tiangong memandang pangeran di depan dan berbicara dengan ragu-ragu. Pangeran melirik murid ini dan berkata, "Bersiaplah untuk kembali ke istana surgawi." Petik 2 titik titik titik. Ya, murid itu segera menjawab. Dia sudah lama ingin meninggalkan tempat hantu ini. Sekarang sang pangeran berinisiatif untuk berbicara, tentu saja dia senang. Sang pangeran memandang kereta emas itu semakin jauh, dengan cahaya aneh bersinar di matanya. Dia menjadi tenang, tetapi itu tidak berarti dia akan mengejar warisan peri. Hanya saja gelombang www.novelringan.com gelombang harus diperhatikan jangka panjang, bukan impulsif. Yu Huamen, setelah aku kembali, aku akan segera mendapatkan semua informasi tentang Yu Huamen baru-baru ini. Pangeran melirik murid Tiangong dan memerintahkan. Setelah berbicara, dia memimpin untuk melepaskan aura dan terbang ke barat dengan cepat. Banyak murid Tiangong sembuh, dan segera menindaklanjuti luka mereka. Dengan cara ini, kekuatan milik pangeran dengan cepat meninggalkan garis pandang. Di luar Chonglin, kekuatan besar lainnya tetap diam untuk waktu yang lama. Suasana hati mereka sama rumitnya. Setelah tiba di sarang raksasa, saya ingin bersaing untuk mendapatkan warisan abadi, tetapi saya bahkan tidak melihat bayangan warisan tersebut, tetapi melihat mobil yang diduga tuan penguasa keluar dari hutan dan terbang di atas kepalanya. Bagi mereka masing-masing, ini merupakan kejutan besar. Mereka mirip dengan gagasan pangeran. Kemunculan kereta tuan menunjukkan bahwa kemungkinan orang-orang di kereta tersebut terkait dengan gerbang eklosion. Lagi pula, baru 2 hari yang lalu, Paviliun Wandao memberitahu berita tentang rating spesial Yu Huamen. Mereka tidak terlalu peduli pada saat itu, tetapi dikombinasikan dengan apa yang mereka lihat hari ini, mereka tahu bahwa mereka harus waspada. Tyrant Sovereign sepertinya telah meninggalkan warisan untuk Yu Huamen. Jika ini benar, ini akan menjadi berita yang sangat sensasional tidak hanya untuk perbatasan selatan, tetapi juga untuk seluruh bintang Datianchen. Bagaimanapun, sekarang langit dan bintang besar bersaing satu sama lain, dan ada sekte yang sangat kuat dan mendominasi di setiap alam besar. Tidak ada yang ingin melihat keberadaan di atas semua sekte muncul lagi. Segera kembali dan beritahu sekte atas dan bawa apa yang kamu lihat hari ini. Gerbang eklosion perbatasan selatan, harus waspada. Setelah pulang, akan segera diadakan pertemuan.